Allahumma sholli ala Muhammad. Biasa kalau kita jihad fisabilillah menegakkan kebenaran, banyak penentangnya, tapi kata Allah gak usah khawatir, Kanjeng Nabi juga seperti itu dulunya. Para penerusnya Kanjeng Nabi, para ulama penerus warasatul anbiya, jangan khawatir kalian, terus berjihad di jalannya Allah. Jangan pernah merasa sendirian, ada Gusti Allah dan ada malaikat-malaikatnya Allah, dan ada juga malaikat-malaikatnya Allah dari bangsa manusia. Ternyata masih banyak orang baik yang dikirim oleh Allah untuk membantu perjuangan kita. Jangan pernah patah semangatnya, jangan sampai kendor semangatnya, nggak boleh dikasihkan kendor, tetap gas on. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli fa ya rabbi matirni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 91. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama assalamu wa yakuffu aydiyahum wa khuduhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Satajiduna Kanjeng Nabi
Nabiuna Muhammad, satajiduna akan menemukan kalian Kanjeng Nabiuna Muhammad dan umatnya, satajiduna akan menemukan kalian akharina terhadap golongan-golongan lainnya, yuriduna yang menginginkan golongan itu, ayyak manukum sungguh-sungguh mencari aman mereka terhadap kalian, wa ya'manu qaumahum dan mencari aman mereka qaumahum terhadap kaumnya mereka. Kullama ruddu ilal fitnati, setiap kali ruddu diajak kembali ilal fitnati terhadap fitnah, terhadap kemungkaran, urkisu bersegeralah mereka fiha di dalam kemungkaran, di dalam fitnah. Fa illam ya'tazilukum, maka jikalau tidak ya'tazilukum uzlah nyingkrih mereka terhadap kalian, wa yulqu ilaikumus salamah dan tidak mengemukakan ilaikum atas kalian as-salamah perdamaian, wa yakuffu aydiyahum dan tidak mencegah menahan mereka aydiyahum atas tangan-tangan mereka untuk memerangi kalian, fahuduhum maka tawanlah mereka, maka boikotlah mereka, maka cekel peganglah mereka, waqtuluhum dan perangi mereka, bunuh mereka, haitsu saqiftumuhum dimanapun saqiftumuhum kalian bertemu dengan mereka. Wa ulaikum ja'alna lakum dan mereka itu atas kalian ja'alna menjadikan kami, menjadikan Allah lakum atas kalian, alaihim atas mereka, sultanan mubina, sultan penguasa mubina yang nyata. Jadi Kanjeng Nabiuna Muhammad bukan paranormal yang bisa tahu siapa-siapa orang yang lain di mulut, lain di hati, alias orang munafik. Jadi Kanjeng Nabiuna Muhammad bukan paranormal. Kanjeng Nabiuna Muhammad bukan seorang dukun. Namun Kanjeng Nabiuna Muhammad diberi wahyu oleh Allah, diberitahu oleh Allah mana orang-orang yang lain di mulut, lain di hati, alias munafik. Bahwa Kanjeng Nabi akan bertemu, Kanjeng Nabi dan umatnya akan bertemu, satajiduna akan bertemu kalian wahai Kanjeng Nabi dan umatnya akharinah terhadap golongan lainnya, ukro yang mana yuriduna menginginkan mereka itu, ayyak manukum sungguh-sungguh mereka itu menginginkan keamanan atas kalian, cari aman, wa yalqu ilaik wa ya'manu qaumahum dan juga cari aman terhadap kaumnya sendiri, yaitu kaum kafir. Jadi cari aman kepada orang Islam, juga cari aman terhadap orang kafir, itu namanya orang munafik.
cari amannya dewi. Aku bolong be iku, nanti aku ketemu ambil iku, aku bolong be iku. Aku ketemu ambil iku, aku bolong be iku. Jadi tatkala bertemu dengan orang yang beriman, dia ngaku-ngakunya beriman. Tatkala bertemu dengan orang yang kafir, awakmu kok ketok kemarin ketemu kerap sama itu ya, Kanjeng Nabi Muhammad. Iya, cuma aja manis-manis bibir aja. Aku ndak kok, aku bolehin awakmu kok. Tatkala bertemu dengan orang kafir, ya, cari aman. Jadi ciri-cirinya orang munafik yang digambarkan, yang diberitahu oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ada satu golongan yang ia cari amannya dewi. Tatkala bertemu dengan orang mukmin, dia ngaku beriman. Tatkala bertemu dengan orang kafir, dia juga mengaku bolone orang kafir. Nyari amannya dewi, ya. Aku tak bolong ambil si A, enak kok, menguntungkan kok dia. Tatkala nanti dia cari yang lain lebih menguntungkan di golongan si B, dia akan bilang seperti itu juga. Cari A, aman. Cari keuntungan dewi. Kullu maruddu, ini ciri-cirinya. Kullu maruddu, setiap kali ruddu, diajak mereka untuk kembali ilal fitnati, untuk atas kepada fitnah, untuk memfitnah lagi, untuk bermaksiat lagi, untuk menghancurkan umat Islam lagi. Urkisu fiha, maka bersegera mereka itu, bersegera dalam kembali kepada fitnah, kembali kepada murtad, kembali kepada munafik. Fa illam ya'tazilukum, maka jikalau tidak ya'tazilukum, tidak uzlah, tidak nyingkrih mereka dari kalian, wa yalqu ilaikumus salama, dan tidak mengemukakan ilaikum atas kalian assalamah, perdamaian, wa yakufu aidiyahum, dan juga tidak menahan aidiyahum, tangan-tangan mereka untuk memerangi kalian. Apa perintahnya Allah? Fahuduhum, maka tangkaplah mereka, maka tawanlah mereka, maka dekno mereka. Tahu dekno, stop. Awakmu kemarin ngaku beriman, awakmu kemarin ngaku boloku, ternyata awakmu bolone dek, dindek. Stop. Kemarin kamu bilangnya bolonya orang beriman, makanya awakmu manis-manis di depannya orang yang beriman, seolah-olah awakmu ingin jadi pahlawan di depannya orang-orang beriman. Ternyata awakmu di balik itu, di belakang itu, awakmu manis-manis juga terhadap orang-orang yang kafir, orang-orang yang suka memfitnah, menggibah. Awakmu itu munafik, awakmu itu pengecut, awakmu itu musuh dalam selimut. Itu yang bahaya, ya. Orang munafik ini bahaya. Di depan orang yang beriman dia ketok-ketok iman, ya. Jadi boloni orang yang beriman. Di belakang dia menikam, ya. Dari belakang dia menikam. Itulah orang munafik. Orang munafik itu ternyata pengecut dia itu. Orang munafik itu pengecut, gak berani hadap-hadapan secara langsung
namun dia menikam dari belakang. Kalau bahasa Inggrisnya nyelep, ya, nusuk dari belakang. Kalau nusuk dari depan dia itu takut, dia itu keder, dadanya sempit. Hasirat suduruhum, dadanya sempit, hatinya keder, penakut, pengecut. Orang-orang munafik, ketok-ketoke bela nih orang iman, bela nih orang Islam, ternyata di belakang dia menusuk. Ini yang dawuh Gusti Allah. Fahudu, maka ndekno, maka tahano, maka cekelno, cekek kalau perlu. Waktuluhum, dan perangi mereka orang-orang munafik. Ketoke wis membahayakan, perangi. Kalau ketoke sudah merapat kepada orang kafir, perangi. Haitu sakiftumuhum, dimanapun kalian berjumpa, bertemu dengan orang munafik yang sudah merapat kepada orang yang kafir, yang sudah merapat kepada orang yang tukang fitnah, perangi mereka. Dimanapun kalian berjumpa. Nah, orang munafik itu pengecut, orang munafik itu lain di bibir, lain di hatinya. Walaupun dia seorang penjabat, tapi kalau mentalnya mental munafik, pasti dia itu seorang yang pengecut. Wa ulaikum, dan mereka itulah atas kalian ja'alna, menjadikan kami, kata Allah, lakum, milik kalian, alaihim, atas mereka, sultanan mubina, kekuasaan yang nyata. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dulu waktu di Mekah dimusuhi, waktu di Mekah dianiaya, waktu di Mekah dipersekusi, waktu di Mekah diprank. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ternyata subhanallah, nyampe di Madinah, orang-orang Madinah menyambut kedatangannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi disambut dengan sukacita, diperebutkan, monggo Gusti Kanjeng Nabi menginap, bertempat tinggal di rumah kami. Dioyong sana, dioyong sini, ditarik sana. Di rumah kami mawon, di rumah saya saja. Terus Kanjeng Nabi, ketimbang Kanjeng Nabi memutuskan yang akhirnya akan jadi gelo, gak enak hati terhadap yang lain yang sama-sama mengharapkan Kanjeng Nabi untuk menginap atau bertempat tinggal di rumahnya. Akhirnya Kanjeng Nabi membuat apa itu? Sandiwara, apa itu namanya? Sayembara. Lek untoku wis mandek dimanapun, nah aku akan tidur bertempat tinggal di tempat itu. Akhirnya terus ontanya berjalan, nyampe di suatu tempat, di suatu rumah, kok ontanya ngeleprok di situ. Akhirnya Kanjeng Nabi bertempat tinggal di rumah sahabat Ansor itu. Jadi ada kita yang datang, Kanjeng Nabi yang datang bersama para sahabat itu dikatakan muhajirin, dan orang yang menyambutnya dengan sukacita dinamakan Ansor, penolong Kanjeng Nabi. Ya, makanya di NU ada organisasi namanya Ansor, penolongnya Allah. Ya. Akhirnya tatkala Kanjeng Nabi sudah berdiam diri di Madinah, bergejolak orang Yahudi di sana. Ada suku Hasrat, ada suku Aus. Yang akhirnya mereka juga memberontak, gak suka dengan kedatangannya Kanjeng Nabi, dengan perang, namanya perang Ahzab. Perang apa? Perang Ahzab. Suku apa yang memberontak? Suku Yahudi yang satu,
suku Hazrot. Yang kedua suku Aus. Itu dari golongan Yahudi ya. Itu yang memberontak, berperang melawan Kanjeng Nabi, gak suka. Kelompok-kelompok itu gak suka dengan kedatangannya Kanjeng Nabi ya. Semakin diperangi Kanjeng Nabi, semakin diberi sultanan mubinah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi kekuasaan oleh Allah yang nyata, dimenangkan oleh Kanjeng Nabi peperangan itu. Perang Badar juga seperti itu. Musuhnya 1000, pasukannya Kanjeng Nabi hanya 300, dan itu pun tidak ada yang ahli perang ya. Namun kalau Allah sudah mengizinkan untuk menang, pasti akan dimenangkan oleh Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Yang penting syaratnya kita harus tetap bersabar menjalani taat kepada Allah, bersabar menjauhi maksiat, dan bersabar atas takdir yang Allah berikannya. Melempeng aja. Yang penting kita tidak menyalahi syariat-syariatnya Allah, lurus saja jalannya. Gak usah khawatir. Yang ada jiwa-jiwa munafik, gak usah khawatir, karena Allah Maha mengetahui siapa orang-orang hamba-hamba yang munafiknya. Pasti kalau sudah ada jiwa-jiwa munafik, pasti hatinya keder, pasti hatinya sempit, dadanya sempit. Pasti dia itu, orang munafik itu mempunyai jiwa-jiwa pengecut, jiwa-jiwa penakut. Makanya sampean jangan sampai ada di dalam dada kita jiwa-jiwa munafik, harus dikeluarkan. Kalau sampean salah, akui kesalahannya, jujur. Jangan sampai kita itu membiarkan jiwa-jiwa munafik terlalu lama berdiam di dalam dada kita ya. Di penyakit nanti. Munafik, penyakit, pengecut. Ya, jangan sampai jiwa-jiwa munafik ada dalam jiwa kita. Sudah tahu Kanjeng Nabi Muhammad, kok bisa tahu? Diberitahu oleh Allah ya. Pokoknya nggak ada yang bisa memberi petunjuk kecuali Allah. Kanjeng Nabi Muhammad hanya sebagai wasilah, hanya sebagai utusan untuk menyampaikan risalah, menyampaikan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah ya. Nggak ada. Padahal mulai dari kota Mekah sudah jelas musuhnya orang kafir, jelas ya. Tatkala nyampe di Madinah, ini yang abu-abu, ngakunya beriman, ternyata tidak. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa kok mereka itu diberi peringatan, tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak beriman? Kenapa? Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Alim atau azim? Adzabun Adzabun azim. Terus lanjutannya,
Lanjutannya. Terus, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhiri. Apa? Sampai kemana? Ayo. Bimomahum bimukmini. Gak bisa mereka itu. Cuma ngaku-ngakunya beriman tok. Ternyata mereka tidak beriman. Itu munafik yang sudah memper ke kafir, sudah merapat ke orang kafir. Orang yang seperti itu suruh stop, suruh tanyakan awakmu ini sing bener piye toh? Kemarin bilangnya iman, sekarang tidak, piye karepe? Dan boleh kita memeranginya. Perang harus perang Badar itu gara-gara ada orang munafik juga di situ. Orang munafik itu nggak mau, waduh, musuhnya 1000, Kanjeng Nabi cuma 300, bunuh diri katanya orang munafik itu. Bunuh diri ini. Musuhnya 1000, ahli perang, umatnya Kanjeng Nabi cuma segelintir 300-an, pasti kalah, bunuh diri. Banyak orang yang balik, orang terutama orang-orang munafiknya. Makanya jangan sampai ada jiwa-jiwa munafik ada di dalam dada kita. Stop dan perangi. Awakmu lu kok munafik sih? Awakmu lu kok bisa lain di mulut, lain di hati? Enggak seperti itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Terus diperangi hawa nafsunya, perangi dirinya sendiri. Jangan sampai diri kita sendiri ini termasuk golongan orang-orang munafiknya. Tak boleh kita menghukumi orang lain munafik, tak boleh. Biasa dalam jihad, dalam peperangan fisabilillah ini, memang yang disuruh pertama kali untuk berperang hanya Kanjeng Nabi saja. Waqatil fisabilillah, maka berperanglah engkau ya Muhammad, waqatil, berperang sendirian fisabilillah dalam menegakkan agamanya Allah, syariatnya Allah. Hanya diperintahkan sendirian. La tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin. Enggak dibebankan kecuali pada engkau seorang saja. Wa harridil mu'minin, dan semangati, kabarkan, umumkan juga kepada orang-orang yang beriman, kata Allah. Yang ditugaskan untuk perang pertama kali adalah Kanjeng Nabiuna Muhammad. Yang dibebani hanya Kanjeng Nabiuna Muhammad. Jadi jangan sampai tatkala kita melakukan perintah Allah, berjuang di jalannya Allah, kita merasa sendirian. Ternyata tidak, kita terus akan bersama Allah. Syaratnya kita itu harus bersabar ya. Biasa kalau kita jihad fisabilillah, menegakkan kebenaran, banyak penentangnya. Tapi kata Allah, gak usah khawatir, Kanjeng Nabi juga seperti itu dulunya. Para penerusnya Kanjeng Nabi, para ulama, penerus warasatul anbiya, jangan khawatir kalian. Terus berjihad di jalannya Allah. Jangan pernah merasa sendirian. Ada Gusti Allah dan ada malaikat-malaikatnya Allah, dan ada juga malaikat-malaikatnya Allah dari bangsa manusia. Ternyata masih banyak orang baik yang dikirim oleh Allah untuk membantu
perjuangan kita. Jangan pernah patah semangatnya. Jangan sampai kendor semangatnya. Nggak boleh dikasih kendor, tetap gas. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.